Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maaf, tes kedengaran suara saya Mbak Dewi? Jelas Bu, alhamdulillah. Jelas ya? Ya baik. Ibu-ibu rahimakumullah, marilah kembali kita memanjatkan ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya lah kita terpilih ya hadir di majelis ilmu pada sore hari ini. Semoga keberadaan kita ini sebagaimana janji Allah ya. Barang siapa yang dimudahkan ya hadir di majelis ilmu, menuntut ilmu agama, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Dan juga sebagaimana janji Allah, semoga ya Allah mendatangkan rahmat, maghfirah serta ridhonya pada kita ya, sehingga semoga Allah mengampuni ya seluruh dosa-dosa kita baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, dan semoga kelak ya Allah dengan rahmatnya sehingga kita bisa ya bertemu Allah kelak di yaumil kiamah ya, serta mendapatkan surganya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan melanjutkan tadabbur ya Al-Qur'an surat Al-An'am. Insyaallah kita hari ini membahas ayat 53 sampai 59. Baiklah, saya bacakan dulu ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i mannallahu 'alaihim min bainina alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Wa kadzalika, dan demikian itu, fatanna, kami telah menguji, ba'dahum, sebagian mereka, bi ba'din, dengan sebagian yang lain, liyaqulu, agar mereka mengatakan, aha ulai, apakah mereka itukah, mannallahu, telah memberi anugerah Allah, alaihim, atas mereka, min, dari, bainina, di antara kita, alaisallahu, bukankah Allah bi'a'lama, lebih mengetahui, bisyakirin, terhadap orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi kita baca ya firman Allah ayat 53 yang artinya, demikianlah kami telah menguji sebagian mereka. Nah, di sini diartikan adalah orang yang kaya ya, dengan sebagian yang lain orang yang miskin. Agar mereka, orang yang kaya itu, berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Nah, jadi surat Al-An'am ayat 52 sebenarnya ini berkaitan ya dengan 53. Asbabun nuzulnya kemarin sudah kita ceritakan ya. Jadi sebab turunnya ayat ini adalah terkait suatu peristiwa ketika itu Rasulullah ya sedang duduk bersama para sahabat, kurang lebih ada 6 orang ya, diantaranya itu Bilal ya, dan juga ada Salman ya, kemudian ada Suhaib ya, dan sahabat-sahabat yang lain yang mereka itu menurut ya pandangan kaum Quraisy, mereka itu adalah orang-orang yang rendah ya, mereka menganggap seperti itu ya, karena mereka itu memang rata-rata budak ya, kemudian mereka itu orang-orang yang miskin ya, Bilal dan teman-temannya tadi dalam suatu majelis ya bersama Rasulullah. Nah, kemudian datanglah ya para pembesar Quraisy di situ ya.
Nah, para pembesar Quraisy ini ingin ya berbicara kepada Rasulullah, dan mereka sampaikan tujuannya adalah ingin mengetahui ya tentang Islam. Nah, namun mereka mensyaratkan ya Rasulullah untuk mengusir dulu teman-temannya tadi ya, Bilal dan teman-temannya, karena mereka tidak mau ya berdekatan dengan orang-orang miskin. Nah, kata mereka, nanti kalau pembesar-pembesar Arab melihat kami duduk bersama orang-orang miskin ini, kami akan malu begitu ya. Mereka merasa malu, merasa tidak pantas ya untuk satu majelis bersama orang-orang miskin ya. Nah, kata mereka, kalau tidak kami diberikan waktu khusus. Nah, jadi mereka itu minta waktu khusus. Kalaupun memang misalnya diberikan waktu lain, yang jelas mereka tidak mau ya bersama-sama kaum fakir miskin tadi dan juga kaum budak. Nah, kata mereka, kalau kami nanti diberikan waktu khusus dan tidak berkumpul dengan orang-orang itu, maka kami kemungkinan nanti akan masuk Islam ya. Nah, Rasulullah hampir terpengaruh itu ya, karena mendengar niat mereka mau masuk Islam ya. Nah, maka Rasulullah ketika itu menyuruh Ali bin Abi Thalib ya untuk mengambil kertas begitu ya, menulis perjanjian bahwa mereka mau tadi ya mendengarkan dakwah dan mau berislam. Namun seketika Rasul tadi ya memegang kertas tadi, maka turunlah ayat ini ya ibu-ibu, ayat 53 dan 52. Nah, bahwa di sini Allah, kita masih ingat ya, Allah melarang ya Rasulullah untuk mengusir ya orang-orang kaum fakir miskin tadi ya. Nah, di sini di ayat ini juga kemudian Allah lebih menegaskan lagi ya, memang kata Allah, perkara miskin kaya itu adalah takdir Allah. Nah, jadi jangan sampai itu menjadi pembeda ya antara orang miskin dan orang kaya. Artinya tidak boleh menyebabkan kita memperlakukan seseorang berbeda hanya karena takdirnya, karena miskin kaya itu bukan kemauan dari manusia sendiri, namun Allah lah yang memberikan takdir. Maka dilarang keras ya untuk membedakan manusia berdasarkan jabatan, kekayaan, suku atau apapun. Nah, sehingga di sini seketika Rasulullah melemparkan kertas tadi dan memohon ampun ya atas lintasan perasaan beliau tadi, karena beliau terdorong keinginan mereka yang masuk Islam. Sebenarnya Rasulullah sama sekali tidak ada ya niatan mau membedakan, namun karena tadi beliau suka cita ya mendengar, berharap sekali mereka masuk Islam ya. Nah, kemudian juga saat itu juga ada Abu Bakar yang juga ketika itu juga cenderung yang mendukung ya pendapat Rasulullah ya, dan Umar juga, sahabat-sahabat yang lain juga mendukung ya, bahwa artinya mereka mau diberikan kesempatan khusus ya karena berharap orang-orang pembesar Quraisy ini mau masuk Islam. Nah, namun ternyata dengan turun ayat ini mereka semua menyadari ya kekeliruan yang sangat besar, karena Allah sangat, istilahnya Allah sangat murka ya kalau manusia itu dibeda-bedakan berdasarkan ya embel-embel dunia. Nah, maka di sini kita melihat akhirnya ya Rasulullah tadi dan juga sahabat yang sudah terlanjur ya ini memohon ampun ya kepada Allah. Nah, di sini hikmahnya kita memang dilarang keras ya untuk membeda-bedakan manusia ya berdasarkan suku, ras, kemudian misalnya tingkatan sosial ataupun jabatan, kekayaan dan lain-lain, maka Allah sangat murka. Karena tadi Allah jelaskan bahwa kondisi manusia di dunia itu semua merupakan takdir Allah ya. Jadi kita tidak boleh artinya membeda-bedakan karena takdir Allah tersebut. Dan di sini Allah tegaskan memang Allah menguji, ada yang diberikan kekayaan ya, kemiskinan, namun semua itu Allah yang Maha tahu ya. Di balik ujian itu Allah ingin sebenarnya memberikan ya yang terbaik buat orang tersebut, karena Allah lah yang paling tahu kondisi masing-masing ya. Nah, bahkan Allah tegaskan kedudukan ya sahabat-sahabat tadi Bilal dan sahabat itu sangat mulia di sisi Allah. Nah, Allah tegaskan ya di dalam tafsir dijelaskan bahwa Allah sangat memuliakan mereka ya. Sangat memuliakan Bilal dan sahabatnya tersebut. Maka nanti di sini dijelaskan ya bahwa Rasulullah bahkan disuruh, nanti kita melihat di ayat selanjutnya itu Rasulullah disuruh
mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka ya, salamun alaikum ya, saking mulianya mereka di sisi Allah. Nah, jadi kedudukan sahabat tadi yang dipandang rendah ya oleh orang kafir Quraisy itu ternyata sangat mulia di sisi Allah. Kedudukan mereka sangat tinggi ya. Bilal dan sahabat-sahabat itu bahkan mereka dijamin masuk surga. Nah, jadi kata Allah kemuliaan itu berdasarkan ketakwaan. Nah, bahkan Rasulullah disuruh ya memberikan kemuliaan kepada mereka, penghormatan dengan selalu mengucapkan salam duluan ya sebelum mereka. Nah, saking dimuliakannya orang-orang tadi. Nah, bahkan suatu saat ya di dalam tafsir juga dijelaskan Allah memerintahkan Rasulullah itu saking menghormatinya mereka kalau berkumpul ya dengan orang-orang tadi Bilal dan sahabat itu, maka Allah perintahkan Rasulullah jangan pernah meninggalkan majelis sebelum mereka bubar ya, saking menghormatinya. Nah, akhirnya mereka menyadari ya, Bilal dan sahabat itu bingung ya ketika berkumpul, kenapa Rasulullah ini tidak pernah pergi padahal sudah selesai misalnya kajian dan seterusnya, Rasulullah selalu menunggu saja. Nah, mereka baru paham ternyata Rasulullah akan pergi kalau mereka sudah bubar semua. Nah, itu saking penghormatannya ya, Masya Allah, ternyata Allah sendiri ya dari atas langit sana memuliakan ya orang-orang ini, dan Rasulullah diberikan tempat khusus ya di sisi Allah, sehingga Rasulullah pun disuruh memuliakan mereka. Nah, setelah mereka sadar, oh ternyata ya kedudukan mereka seperti itu, maka mereka ketika berkumpul bersama Rasulullah, maka mereka lah yang tahu diri. Akhirnya mereka segera bubar ya kalau sudah selesai urusannya, karena kasihan melihat Rasulullah selalu dia menunggu ya sampai mereka itu bubar, saking dimuliakannya mereka. Dan Rasulullah selalu buru-buru mengucapkan salam ya kalau bertemu mereka, Masya Allah. Jadi ibu-ibu ya, di sini kita melihat bahwa kemuliaan itu di sisi Allah ya, bukan berdasarkan, di dalam hadis juga Allah sampaikan ya, hadis Rasulullah, bahwa kemuliaan itu bukan karena harta ya, kemudian tahta maupun juga paras muka ya, namun semata-mata dari ketakwaan seseorang. Nah, bahkan ketika ketakwaan itu ya benar-benar teruji, bahkan Allah perintahkan ya seluruh makhluk, nah bahkan Rasulullah sendiri disuruh untuk memuliakannya ya, apalagi penduduk-penduduk langit seperti malaikat ya dan lain-lain itu sangat memuliakan ya orang-orang yang dicintai Allah. Nah, jadi dengan Islam inilah seseorang itu mulia. Jadi bukan dengan harta, bukan dengan tahta, jabatan ya ataupun embel-embel dunia lainnya, namun kemuliaan itu dengan Islam ya. Ketika mereka menerapkan Islam dengan sungguh-sungguh di sini ya, di mana Allah tekankan mereka itu adalah orang-orang yang pandai bersyukur ya, pandai mensyukur nikmat Allah. Nah, maka Islam inilah yang membuat ya umat Islam itu bangkit ya dari keterpurukan. Nah, kita ingat bahwa kondisi masyarakat ya saat jahiliyah itu betapa sangat hina ya, di sisi Allah sangat tidak berharga ya. Namun berkat Islam ya, yang mereka bahkan dulunya budak ya, dulu orang-orang yang dihina, jadi di zaman Rasulullah itu ya, mereka dimuliakan begitu rupa ya oleh Allah dengan Islam ini. Dan Islam inilah yang mengangkat manusia ibaratnya dari jurang ya, jurang yang keterpurukan, kemudian menjadi manusia termulia di dunia. Maka Allah jamin ya sahabat ya, Rasulullah dan sahabat ini adalah generasi terbaik ya sepanjang masa. Mereka luar biasa ya antusiasnya ya dalam berislam ya, bersungguh-sungguh berislam secara kafah ya, maka lahirlah pribadi-pribadi yang ketakwaannya sungguh tidak diragukan. Nah, maka pada saat ini kita melihat fenomena ya, menurut analisis para ulama, saat ini umat Islam kembali terpuruk ya. Kondisi umat Islam sekarang ini justru sudah mulai lagi ya menuju kejahiliahan, keterpurukan, karena umat Islam sudah jauh ya dari Al-Quran maupun Sunnah. Nah, jadi ketika umat Islam ini udah berpaling dari syariat ya, sudah menyampingkan ya urusan mengatur kehidupan ini bukan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan aturan Allah ya maupun hadis Rasulullah, maka kembali terpuruk di sisi Allah ya, bahkan banyak yang justru lebih hina lagi ya kondisi kita saat ini. Nah, jadi kalau kita mau kembali bangkit ya, kita harus kembali sungguh-sungguh
melaksanakan ya perintah Allah ya, kemudian mendalami Al-Qur'an, mendalami hadis ya, dan kemudian mengamalkan, itulah kunci ya kemenangan umat Islam. Nah, kenapa saat ini umat Islam di seluruh dunia ya banyak permasalahan, keterpurukan ya, bahkan kita saat ini banyak juga yang sedang dijajah ya, sedang dikuasai, diintimidasi dan lain-lain. Itu tidak lain kata Allah karena ya umat Islam sendiri yang jauh dari tuntunan Allah. Nah, jadi ketika kita menjauhi Allah, menjauhi syariat, menjauhi Al-Qur'an dan hadis, maka seperti itulah ya kondisi umat Islam akhirnya mengalami keterpurukan baik di dunia bahkan nanti di akhirat sana. Nah, inilah dari ayat ini maka kita jangan sampai terjadi. Nah, kita melihat ya di negara yang dikatakan maju misalnya seperti di Amerika ya, di dunia luar sana, namun mereka ternyata rasis misalnya ya, dengan itu merupakan keburukan kata Allah, justru itu kerendahan. Jadi pandangan Allah bukan majunya teknologi atau peradaban, itu bukan dilihat dari embel-embel dunia tapi dilihat dari akhlak-akhlak ya manusianya. Nah, ketika manusianya itu menerapkan ya Al-Qur'an, nah dalam kehidupannya, maka kita lihat di situ manusia dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi jangan pernah kita dalam kehidupan sehari-hari ya, Allah sangat murka. Nih misalnya kan kita melihat fenomena sekarang ya, ibu-ibu punya geng sosialitas sendiri, punya geng apa gitu ya. Kemudian mereka merasa lebih tinggi dari yang lain ya, bahkan mungkin merendahkan yang lain. Nauzubillah summa nauzubillah, itu adalah tanda-tanda tadi ya kejahiliahan yang sangat dimurkai Allah. Bahkan itu suatu kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Karena tidak layak ya manusia itu merendahkan manusia yang lain berdasarkan embel-embel dunia yang notabene kata Allah semua itu adalah takdir dari Allah. Nah, semua yang dimiliki manusia saat ini itu adalah takdir, karena itu tidak boleh manusia memperlakukan manusia yang lain dengan kondisi keduniaannya. Namun yang dicontohkan di sini kemuliaan itu berdasarkan ketakwaan. Jadi sungguh luar biasa ya ketika kita memuliakan ulama saja ya, mencintai ulama, maka kita bisa nantinya bersama dengan mereka ya, Masya Allah. Jadi mencintai ulama saja kita bisa mendapatkan kedudukan seperti mereka ya. Jadi jangan sampai, apalagi kalau sampai menghina ya, mengintimidasi ulama ataupun menzalimi, nauzubillah summa nauzubillah, itu merupakan suatu kezaliman yang sangat dimurkai Allah. Bahkan kata Allah, aku akan membenci ya orang-orang yang membenci orang-orang yang dicintai. Nah, ulama itu kan orang yang dicintai Allah. Namun ketika kita memperlakukan mereka dengan buruk, maka Allah sangat murka ya. Nah, jadi memang fenomena ini kita pasti ada rasakan ya. Ada kelompok ibu-ibu kadang ya merasa dengan tas brandednya gitu ya, dengan baju-baju mahalnya gitu ya. Nah, dengan mobil mewahnya mereka kadang punya kelompok sendiri, tidak mau mungkin alergi ya berdekatan dengan ibu-ibu yang mungkin sederhana ya, yang mereka anggap itu kalangan bawah. Nauzubillah summa nauzubillah ya, ini adalah tanda-tanda perilaku mereka mirip sekali ya, sama dengan orang-orang kafir jahiliyah yang notabene sangat dimurkai Allah ya. Betapa mereka itu kata Allah ditafsir dijelaskan bahwa sebagaimana mereka itu berada di suatu jurang yang sangat dalam, terperosok ya, sangat jauh dari kemuliaan ya. Dan yang bisa mengangkat ya seseorang menjadi mulia di sisi Allah itu hanyalah dengan iman dan takwa ya, tidak ada yang lain. Nah, kemudian tadi saya sudah jelaskan ya di ayat 54 inilah kembali ya Allah menegaskan, wa iza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bi jahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu.
Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat, setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia maha pengampun, maha penyayang. Nah, jadi ini masih terkait tadi ya, akhirnya Allah memberikan pemuliaan ini dengan cara menyuruh Rasulullah ya untuk mengucapkan salam ya kepada sahabat-sahabat tadi ya, yang Bilal dan sahabat-sahabat yang lain, yang mereka itu kaum fakir miskin ya dan budak tadi. Namun Allah tahu isi hati mereka ya, luar biasa keimanannya, maka Allah beri penghormatan dengan cara Rasulullah disuruh ya untuk memuliakan mereka tadi. Jadi setiap bertemu tadi Rasulullah diminta mengucapkan salam kepada mereka untuk lebih dahulu ya, dengan di sini ucapan salamun alaikum ya, selamat sejahtera untuk kamu. Masya Allah, jadi sangat ditinggikan, sangat dimuliakan oleh Allah ya orang-orang beriman tadi ya, Bilal dan sahabatnya tadi. Nah kemudian terkait sahabat Rasulullah yang lain ya, Umar bin Khattab ya, kemudian juga Abu Bakar yang sudah terlanjur juga mendukung ya, mendukung perjanjian Rasulullah tadi ya untuk memberikan hari khusus kepada kaum kafir, maka akhirnya mereka bertobat ya, mereka menyesal ya telah berpendapat yang juga ternyata salah ya. Nah, jadi salah kalau karena harapan tadi ya, harapan ingin mereka masuk Islam, akhirnya memperlakukan sahabat secara tidak adil kan ya, akhirnya membedakan ya, maka itu mereka bertobat ya, sangat memohon ampun kepada Allah, mereka menyesal sekali ya karena juga terpengaruh ya rayuan orang-orang kafir untuk masuk Islam ya. Namun di sini Allah tegaskan Allah adalah sifat pengasih dan penyayang. Jadi Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim ya. Sehingga kata Allah ketika kamu berbuat salah tadi ya, terlanjur berbuat kejahatan karena kebodohan, artinya karena ketidaksengajaan ini ya, karena memang ketidakpahaman, ketidaktahuan ya, maka kata Allah ketika bertobat setelah itu ya dan memperbaiki diri. Nah, jadi syarat bertobat itu memang kita harus mengiringinya dengan kebaikan ya, dengan amal-amal soleh ya, tidak cukup kita bertobat habis itu sudah selesai, namun kita tutup ya dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, maka kata Allah di sini Allah akan mengampuni ya, dan karena penyayangnya Allah ya, Maha Rahman dan Rahimnya Allah, maka Allah mengampuni ya sahabat-sahabat yang bertobat tadinya ya. Masya Allah, jadi kita hati-hati sekali ya, jangan sampai tadi hanya karena merasa kita ini mungkin lebih banyak ilmu, merasa kita ini lebih kaya, mungkin ya merasa kita ini lebih sukses ya, merasa entahlah, ada yang merasa keturunan darah biru begitu ya, nauzubillah summa nauzubillah ya, jangan pernah kita merasa tadi ya dengan embel-embel dunia ini kita merasa tinggi dari yang lain, kemudian tadi diikuti dengan sikap ya merendahkan yang lain. Nah, misalnya ya tidak mau gitu ya kumpul-kumpul dengan orang-orang yang tadi dianggap fakir miskin dan seterusnya ya, nauzubillah summa nauzubillah, karena Allah sangat murka ya terhadap orang ini. Nah, demikianlah tadi kita lihat lagi di ayat selanjutnya. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Nah, jadi memang di sini Allah tegaskan secara sunatullah ya, dalam kehidupan ini pasti ada orang yang menyeru kebaikan dan pasti juga ada orang yang menghalang-halangi ataupun orang-orang yang memusuhi ya orang-orang yang melakukan kebaikan, ada juga orang-orang yang jahat. Nah, kata Allah itu semata-mata untuk membedakan secara jelas. Nah, dengan itu kita bisa jelas mana orang yang baik ya, mana orang yang jahat. Nah, maka disitulah kita memfungsikan akal kita ya dengan syariat ini, berpedoman kepada syariat ini, supaya kita jangan sampai mengikuti jalan orang-orang yang tadi berdosa, orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat. Jadi memang sunatullah ya, Rasul sendiri pernah ditanyakan oleh sahabat ya, kapan Rasulullah itu merasakan kondisi yang sangat berat dalam hidup Rasul ya, artinya mengalami kesusahan yang sangat berat,
Itu kapan, kata sahabat? Apakah saat perang Uhud? Kata sahabat. Karena saat perang Uhud itu kan Rasulullah sangat sedih ya, karena ada sahabat yang membelot ya, kemudian akhirnya kan umat Islam menjadi kalah ya, yang awalnya sudah mulai menang, namun karena ada sahabat tadi yang tidak mengikuti perintah Rasul ya, akhirnya 70 orang sahabat itu meninggal ya, termasuk paman beliau ya, Hamzah ya, dan juga Mus'ab bin Umair ya, sahabat Rasulullah. Jadi Rasulullah sangat sedih, itu sedih yang luar biasa ya, karena kita tahu ceritanya bahwa Hamzah itu bahkan dicincang ya tubuhnya saking murkanya Hindun itu ya ketika itu. Jadi sampai Hamzah itu tidak bisa dikenali ya, kecuali ada beberapa ya bagiannya dari tubuhnya yang masih tampak ya, masih dikenali. Itulah membuat Rasulullah sangat sedih ya. Namun ketika ditanya oleh sahabat, apakah perang Uhud itu yang membuat Rasulullah sangat sedih? Namun kata Rasulullah, bukan ya, ada lagi yang membuat lebih sedih. Nah, ternyata peristiwa yang lebih menyedihkan Rasulullah itu adalah saat beliau berdakwah ke Taif ya, berdakwah di Taif itu. Nah, beliau kan tidak diterima ya oleh penduduk Taif ya, bahkan beliau dilempari ya, dilempari, dikatakan gila dan segala macam ya. Jadi seluruh penduduk kampung itu melempari batu dan segala macam, diusir ya, Rasulullah sampai berdarah-darah ya kakinya, sampai Masya Allah, Rasulullah luar biasa, itu sangat sangat berat sekali ujiannya ya. Kita bayangkan manusia yang sangat mulia ya, namun begitu diperlakukan sangat buruk ya oleh penduduk Taif ya, sampai ketika itu malaikat ya yang ada di situ itu menawarkan ya, karena Allah perintahkan kepada malaikat, silahkan lakukan apa saja kepada penduduk itu, kalau Rasulullah mau ya berdoa apapun siap ya, Allah perintahkan malaikat itu untuk membalas ya ke penderitaan Rasul. Nah, maka gunung-gunung yang ada di sana itu sudah berseru, ayo Rasul, perintahkan kami akan istilahnya akan akan dihancurkan penduduk itu sehancur-hancurnya. Namun Masya Allah ya, Rasulullah luar biasa cintanya kepada kita ya, kepada umatnya ya, bahwa kata Rasulullah, aku tidak meminta mereka untuk dihancurkan. Tetapi apa doa Rasulullah? Aku mohon kepadamu ya Allah, semoga di antara keturunan mereka nanti ada orang-orang yang mendukung ya dakwah Islam. Masya Allah. Jadi Rasulullah sama sekali tidak pernah mendoakan keburukan, walaupun mereka itu sangat ya menzalimi, sangat menyakiti Rasulullah. Nah, itulah ya Rasulullah sendiri yang notabene ya kekasih yang paling Allah cintai pun mengalami ujian yang sangat berat. Nah, artinya hidup itu memang selalu seperti itu ya, seperti roda, ada kalanya kita itu kondisi senang ya, kondisi di atas merasa senang, ada kalanya kita juga mungkin kondisi terpuruk, kondisi kesusahan. Karena itu diperintahkan oleh para ulama, saat kita kondisi senang mungkin ya, maka jangan pernah kita itu jumawa atau sombong atau lupa bersyukur ya, jangan sampai kita juga merendahkan orang lain. Ingatlah ya bahwa roda kehidupan itu memang senantiasa berputar. Rasulullah pun mengalami hal demikian ya, saatnya beliau juga kadang tadi ya menerima kesusahan yang sangat berat yang beliau rasakan ya, ketika di Taif itu dakwah beliau ditolak dan beliau dizalimi luar biasa ya. Itu Rasul ya, padahal yang kekasih yang Allah cintai. Nah, apalagi kalau kita ya, maka dari itu ketika kita diuji dengan kesenangan, jangan pernah kita lalai ya untuk bersyukur, dan ketika kita diuji dengan kesusahan, kita harus bersabar ya, karena bisa jadi hari ini ya, yang hari ini mungkin dia kondisi kaya ya, senang segala macam, bisa jadi besok justru dia diuji dengan kemiskinan, nauzubillah ya, nggak semua nauzubillah. Jadi kita tidak tahu yang namanya roda kehidupan itu berputar. Yang terpenting kata Allah, orang beriman itu dengan ujian apapun dia selalu ikhlas ya, selalu ridho dengan takdir Allah, selalu berprasangka baik, dan tetap semangat ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak berkurang sedikit pun cintanya kepada Allah, tidak berkurang sedikit pun semangatnya kepada Allah. Mau dia diuji kesenangan, dia selalu bersyukur, diuji kesusahan, maka dia tetap bersabar. Nah, itulah kondisi umat Islam. Jangan pernah kita sayap kita ini ada dua, itulah yang bisa nanti menyampaikan kita ke hadirat Allah ya dengan keridaannya, yaitu sayap sabar dan syukur ini harus ada dalam diri kita. Nah, ini mengingatkan kita
bahwa jangan pernah tadi kita lalai ya, kondisi apapun yang Allah takdirkan pada kita, maka kita harus tetap ya teguh dalam keimanan. Nah, maka di sini sunatullah tadi ya, bahwa setiap masa pasti ada orang yang baik ya, dan pasti ada orang yang jahat. Maka bagaimana kita menyikapinya? Nah, kita diperintahkan untuk mendukung tadi kebaikan dan jangan pernah kita mendukung kejahatan atau keburukan. Nah, dalam hal keburukan ini, maka ada 3 kita ingat ya langkah kita. Kita bisa dakwah bil hal ya, bil lisan maupun dengan doa. Nah, jadi jangan sampai kita justru tidak mengingkari ya. Nah, itu yang berbahaya ya kalau kita melihat kezaliman, kita tidak mengingkari, kita cuek-cuek saja, nah iman kita maka dipertanyakan ya. Minimal kita mendoakan, misalnya kita tidak sanggup ya mengubah kemungkaran itu dengan tangan kita, karena kita misalnya tidak punya kekuasaan, kita tidak punya kuasa untuk merubahnya. Nah, kita juga tidak ada kemampuan untuk menasehati misalnya. Minimal ya dengan hati kita mengingkari, jangan sampai kita mendukung ya kezaliman, kejahatan yang saat ini sudah merajalela di mana-mana ya. Nah, itulah kita harus pahami, memang sunatullah ya, artinya akan sepanjang masa terjadi seperti itu. Ada orang yang baik, ada orang yang zalim, ada orang yang berdosa, ada orang-orang yang soleh. Nah, itulah cara Allah untuk memisahkan mana yang hak dan batil, supaya kita tahu mana yang kebenaran. Jangan sampai abu-abu ya. Jadi seperti sekarang ini banyak diabu-abukan ya. Orang menjelaskan, misalnya menjelaskan tentang ini loh, kafir, ciri-cirinya kan di Al-Quran sudah jelas ya, kalau orang yang mempertuhankan selain Allah itu kafir misalnya. Namun alasan hak asasi manusia misalnya, maka dibela ya. Nah, dibela orang-orang yang murtad itu ya, dipuji-puji segala macam. Nauzubillah min kalau kita lihat di medsos itu kan banyak ya, ada yang khususnya selebriti kadang yang murtad itu justru dibela segala macam ya. Komen-komennya itu nauzubillah ya, summa nauzubillah. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Setidaknya kita kalau tidak mau berkomentar meluruskan, lebih baik kita mendoakan atau tidak usah ikut-ikutan ya mengakses info-info seperti itu ya, karena di sisi Allah itu ternyata merupakan suatu timbangan ya kalau kita salah dalam bertindak ya. Nah, misalnya kan banyak tuh ya kalau kita lihat di medsos seperti ada berita homoseksual begitu ya. Nah, lalu banyak yang di bawahnya mendukung dengan alasan hak asasi manusia. Nauzubillah ya. Jadi inilah maksudnya ketika kita melihat sudah jelas dia mungkar ya, jangan pernah kita mendukung. Nah, sudah jelas dia orang baik, jangan sampai kita ikut-ikutan misalnya menzalimi ulama, misalnya mengiyakan. Kan banyak nih sekarang ulama itu dipitnah ya Ibu ya, gara-gara fitnah mereka diburuk-burukan. Nah, jangan pernah kita berprasangka buruk sama ulama. Kita harus mencari 1000 alasan ya untuk selalu berprasangka baik ya kepada ulama. Kalaupun dia dikatakan buruk segala macam, kita harus hati-hati, bertabayun ya, jangan ikut-ikutan menjelek-jelekan ya, karena Allah sangat murka ya ketika kita membenci ulama apalagi menzaliminya. Nah, kemudian kita lihat lagi selanjutnya ayat 56. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi jangan pernah kita tertarik dengan tawaran orang kafir, ya, karena Rasulullah juga ditawarkan. Kami mau beriman gitu ya, dengan syarat sehari kamu ikut ibadah kami, atau biarkanlah kami dengan kesesatan kami begitu ya. Nah, bahkan mereka mengajak sehari beribadah bersama mereka, sehari mereka ikut beribadah bersama Rasul. Maka ayat ini termasuk di dalam Al-Kafirun ya, Allah menegaskan bahwa dilarang ya, kita itu dilarang untuk menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah ya. Kita harus tegas di sini bahwa soal akidah ini aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Nah, jadi jangan sampai kita mengikuti keinginan kaum kafir tadi. Karena kalau kita mengikuti, kata Allah di sini, sungguh tersesatlah. Nah, sungguh tersesat dan akan termasuk ya orang-orang yang
tidak mendapat petunjuk, maka akan dijauhkan Allah dari petunjuk ya. Nauzubillah, nauzubillah ya. Kalau sampai Allah menjauhkan kita dari hidayah, itu merupakan musibah yang sangat besar ya. Karena itu kita harus menjaga iman kita ini ya sampai akhir hayat kita. Bagaimana caranya kita sampai meninggal itu kondisi beriman, kondisi Islam, maka kita jangan pernah mendekati kemaksiatan, apalagi kesyirikan ya. Syirik ya, kalau kita sudah gara-gara harta, misalnya kita mau berbuat maksiat, gara-gara diiming-imingi jabatan ya, harta ataupun wanita atau apapun, banyak ya manusia yang akhirnya terjerumus gara-gara wanita misalnya nih ya, bisikan istri yang permintaannya misalnya tas-tas branded gitu ya, atau mobil mewah. Nah akhirnya ada yang mau korupsi suaminya ya, gara-gara permintaan keluarga dan seterusnya, nauzubillah. Jadi inilah maksud Allah ya, jangan pernah kita terperdaya ya oleh dunia, mengorbankan ya akidah kita, mengorbankan ibadah kita ya demi dunia yang sama sekali tidak ada artinya di sisi Allah. Nah, maka kalau sudah kita membiarkan dosa-dosa tadi ya, maka akan dijauhkan Allah dari petunjuk. Nah, jadi mulai hal-hal kecil lah ya, mulai kita misalnya meremehkan sholat ya, mulai melalaikan ya, kemudian mulai meremehkan kebaikan ya, nanti saja masih muda, nanti aja ngajinya, kalau udah banyak kan orang kadang begitu ya, nanti aja kalau sudah pensiun baru rajin-rajin ibadah. Nanti kalau sudah tua, nah kalau sudah ini rasanya selalu ada alasan ya untuk menunda kebaikan. Nah ini hati-hati ya, jangan pernah kita berkompromi ya dengan bisikan-bisikan seperti itu, namun kita harus tetap semangat ya, setiap ada kesempatan berbuat kebaikan harus kita tunaikan segera ya, lakukan yang terbaik, jangan pernah kita menunda karena kita tidak tahu umur kita. Nah, kalau sampai kita meremehkan tadi dosa-dosa kecil ya, kita tidak bertobat ya, apalagi dibiarkan gitu ya, tidak ada merasa berdosa. Nah inilah tadi akibatnya, lama-lama kita akan dijauhkan dari petunjuk, yang berakibat nanti hati kita itu akan sakit, bahkan nanti akan mati hatinya. Nah kalau sudah hati yang mati itu ya seperti itu Bu ya, bahkan tidak bisa lagi membedakan ya kebaikan keburukan ya, dia tidak akan merasa resah ya ketika melakukan kesalahan. Nah kemudian kita lihat di ayat selanjutnya, Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kazzabtum bih ma indi ma tastajiluna bih inil hukmu illa lillah yakussu haqqa wa huwa khairul fasilin. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan tidak memberi dia pemberi keputusan yang terbaik. Nah, jadi Rasulullah itu memang senantiasa didesak ya oleh orang kafir ya untuk menunjukkan ya bukti-bukti kerasulan ya. Mereka permintaannya macam-macam ya. Mereka kadang meminta seperti pernah kita lihat ya, mukjizat itu pernah Rasulullah kan ya membelah bulan ya. Pernah juga Rasulullah diminta untuk mengubah ya Gunung Uhud itu menjadi emas, dan mereka juga menantang ya untuk diturunkan azab ya kalau memang mereka itu salah. Jadi mereka merasa mereka itu benar ya. Nah, mereka itu yakin sekali mereka yang benar ya dengan ajaran nenek moyang menurut mereka ya. Nah, maka di sini Allah tegaskan bahwa ya yang benar itu adalah berdasarkan Al-Quran, kata Allah di sini, yang merupakan keterangan yang nyata. Nah, yang justru kamu dustakan. Nah, ini adalah bukti ya bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah, dan itu adalah bukti yang sudah sangat jelas, kata Allah. Sebenarnya tidak perlu lagi ya mukjizat yang lain, karena Allah sudah menjelaskan dengan sangat rinci ya kebenaran Al-Quran beserta bukti-buktinya, di mana Allah juga ceritakan ya akibat dari umat-umat terdahulu yang mendustakan ya dakwah rasul-rasulnya, maka akhirnya Allah turunkan azab, dan itu sudah banyak bukti-buktinya. Namun kata Allah, maka tidak perlu lagi sebenarnya ya bukti-bukti yang lain, karena sudah cukuplah Al-Quran ini. Bahkan saat ini kita yang hidup ya
ribuan tahun setelah Rasulullah pun merasakan ya kebenaran Al-Qur'an. Bagi orang-orang yang mau ya menggunakan akal pikiran dan hatinya ya, maka akan menemukan di situ kemukjizatan Al-Qur'an luar biasa ya. Maka Allah tegaskan di sini bukan wewenang Rasul ya untuk menurunkan azab itu. Nah, Rasul itu juga merupakan manusia biasa, kata Allah, yang tidak punya kekuasaan ya untuk mendatangkan azab maupun menuruti kemauan mereka. Karena itu adalah hak Allah, kata Allah. Allah lah yang punya kuasa ya, kapan Allah mau menurunkan azab, dan Allah tidak mau ya diatur oleh kita. Nah, Allah murka tuh kalau kita misalnya berdoa mengatur-ngatur. Ayo Allah cepat kabulkan, kalau nggak dikabulkan aku ini. Nauzubillah ya, jadi jangan sampai kita misalnya berdoa itu memaksa ya. Namun kita harus menyerahkan yang terbaiknya kapan ya. Jangan sampai kita mesti bersifat memaksa, karena di sini Allah memberikan keterangan, Allah tidak suka ya kalau manusia itu sok-sok mengatur Allah ya dengan doa, kadang sampai memaksa sifatnya ya. Nah, dengan syarat-syarat, nauzubillah ya. Jadi kita harus punya adab ya kepada Allah yang luar biasa maha tinggi. Jangan sampai kita menjadi manusia yang istilahnya tidak punya adab ya di sisi Allah. Makanya ketika berdoa itu kan kita adabnya banyak-banyak istighfar dulu ya kan, mohon ampun ya, baru kita memuji-muji Allah ya dengan pujian-pujian, baru kita juga mengaturkan salawat, tidak ujuk-ujuk langsung berdoa gitu ya. Makanya ada adabnya berdoa itu, kita disunahkan juga kondisi bersuci ya, menghadap kiblat, menutup aurat, dan kalau bisa juga di waktu-waktu yang mustajab ya, waktu-waktu mustajab. Kemudian juga itu tadi ya, kondisi hati itu saat berdoa jangan lalai. Nah, itu juga kita diperintahkan ketika berdoa itu, kalaupun kita baca bahasa Arab, usahakan kita paham artinya ya. Karena kalau cuma kita baca, begitu kita tidak paham, itu sama dengan lalai namanya. Maka ibarat kita meminta tapi kita sendiri tidak paham apa yang kita pinta. Nah, karena itu alangkah baiknya ya, dan doa terbaik itu kan adalah sholat ya, sholat itu sendiri doa. Maka kita mulailah ya dari sholat untuk memperbaiki ya hidup kita ini, karena kalau kita sudah memperbaiki sholat kita, maka Allah jamin ya kehidupan yang lain itu akan lebih baik. Nah, bagaimana sholat yang baik? Sholat yang baik itu adalah sholat yang khusyuk ya, kata Allah itu bahkan di dalam surat Al-Mu'minun, orang yang sholat khusyuk ini dijamin mendapatkan surga Firdaus, ibu-ibu ya, surga tertinggi. Bagaimana bisa khusyuk? Nah, caranya kata ulama itu menyampaikan saat khusyuk itu saat kita benar-benar memikirkan ayat-ayat yang kita baca. Jadi jangan kemana-mana pikiran kita. Kalau kita lagi baca Allahu Akbar, ya kita itu yang kita pikirkan, Allah Maha Besar gitu ya. Kita memikirkan kebesaran Allah, dan kita menyadari kekecilan kita, bahwa semuanya itu kecil, tidak ada artinya, hanya Allah yang Maha Besar. Jangan lain-lain yang dipikirkan. Jadi pas Allahu Akbar misalnya kita nangis, ingat dosa, itu salah Bu ya, walaupun kita menangis itu tapi tidak sesuai. Nah, jadi sholat yang benar itu, yang khusyuk itu adalah sesuai ya apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan, kemudian hati kita juga sungguh-sungguh ya menghadap kepada Allah, tidak lalai, tidak kemana-mana. Nah, memang kadang tidak 100% ya, bisa dari takbir sampai akhir itu ingat Allah, minimal ya, minimal itu kata ulama paling minimal tuh saat takbir itu dijaga betul, jangan sampai pikiran kita kemana-mana. Nah, kemudian kita juga harus posisi sadar betul dengan sholat kita, jangan sampai kita kadang ingat masakan, ingat lain-lain, makanya dikondisikan dulu. Kalau memang lagi masak, lebih baik kita matikan ya, atau kondisi anak misalnya, jangan sampai kondisi yang dia tidak aman gitu ya, cari tempat yang benar-benar aman. Jadi jangan sampai kita mikiran kemana-mana gitu ya. Nah, inilah tadi maksud ya dari kita diinginkan tadi untuk menjadi yang terbaik ya dengan sholat. Inilah salah satunya ya untuk memperbaiki diri kita, sholat yang khusyuk. Jadi mulailah kita memahami ya apa yang kita baca itu ya, Al-Fatihah itu artinya apa semua, pelan-pelan ya. Itulah target dulu ya, diperbaiki sholat kita, maka insya Allah urusan-urusan yang lain itu juga akan mengikuti ya, sholat tepat waktu, kemudian dan kita berusaha untuk khusyuk ya. Nah, tadi di sini dijelaskan bahwa hak Allah lah ya untuk tadi mendatangkan ataupun mengabulkan suatu doa, ataupun nanti mendatangkan azab ya. Jadi bukan itu tidak ada sama sekali ya hak Rasul ya. Jadi jangan sampai orang-orang kafir itu mengira ya
bahwa Rasul itu bisa saja segala macam gitu, tapi itu adalah mutlak hak Allah dan Allah tidak mau diatur ya. Allah mau kapan memberi mukjizat itu urusan Allah ya. Maka Rasulullah diperintahkan cukuplah ya menyampaikan saja, perkara nanti mereka mau menerima, mau tidak, itu tidak menjadi tanggung jawab Rasul. Rasulullah diperintahkan untuk tidak usah bersedih ya, kalaupun dakwah itu tidak diterima atau bahkan ditolak ya, karena yang Allah lihat hanya upaya kesungguhan Rasul dalam berdakwah ya. Nah, termasuk menetapkan hukum, kemudian memberikan keputusan itu adalah hak Allah. Karena itu Allah sangat murka kalau kita itu membuat-buat aturan sendiri ya yang bertentangan dengan syariat. Nah, jadi hati-hati sekali ya ketika kita mau mengambil keputusan ya apapun dalam hal kecil sekalipun ya kita berusahalah untuk mencari aturan di dalam Islam karena semua diatur ya di dalam Islam itu ya. Seperti misalnya masuk pasar saja ya, ada doanya kan ibu-ibu ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau kita baca itu satu kali ya, masuk pasar, masuk mall gitu ya, ke tempat berbelanja, maka kata Allah diberikan 1 juta kebaikan, dihapus 1 kebaikan dan dibangunkan 1 rumah di surga. Masya Allah ibu-ibu. Baca itu saja ya ke pasar itu luar biasa, dihapus 1 juta keburukan, diberikan 1 juta kebaikan. Di dalam hadis tuh ya, hadis sahih Bu ya. Maka itu masalah menguap saja itu kan ya. Menguap itu kata Allah adalah cara masuk setan ke tubuh kita. Karena itu kalau menguap caranya kita harus tutup itu ya, jangan sampai kita dibiarkan terbuka karena setan masuk. Nah, jadi ternyata dari hal menguap saja tuh dikasih Allah caranya karena setan itu senantiasa mengintai ya supaya bisa masuk ke tubuh kita. Maka di dalam hadis sahih itu ya kita cara menguap saja ada ya kan, cara segala macam ya Bu yang mulai kita bangun tidur ada doanya ya, mau tidur lagi ada doanya, semuanya ada caranya, bahkan masuk kamar mandi disuruh kaki kiri keluar kaki kanan ya. Nah itulah semua hak Allah Mas, saking cintanya Allah kepada kita ya, kita itu pengen hidupnya semuanya itu menjadi ibadah, maka semuanya diberikan cara. Nah, kalau kita ikuti caranya seperti yang Rasulullah tuntunkan, maka semuanya menjadi bernilai ibadah, Masya Allah ya. Maka itu di sini kita harus mengagungkan betul ya syariat Allah ya, hadis-hadis Rasul ini sedaya upaya kita semaksimal kita terus kita pelajari dan kita berusaha untuk mengamalkan ya karena kita cinta ya dengan Al-Qur'an, cinta dengan Rasulullah ya. Jadi bukti cinta kita kepada Allah, kepada Al-Qur'an, kepada Rasul yaitu dengan kita sungguh-sungguh ya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa mentadaburinya, memahami, mengamalkan tilawah, menghafalkan, kemudian kita juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Begitu juga bukti cinta kita kepada Rasul ya, dengan cara mempelajari hadis-hadis Rasul dan berusaha untuk mengamalkan ya sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Karena Allah jamin ya ibu-ibu di padang mahsyar nanti saat kita semua dibangkitkan kondisi telanjang semuanya, nauzubillah min dzalik ibu ya, saking kita itu disamaratakan, jadi tidak ada yang bangkit itu memakai pakaian sehelai pun, semuanya nanti kondisi telanjang ya. Sampai Aisyah itu bertanya ya, istri Rasulullah bertanya, bagaimana Rasul nanti kalau ketemu malu dong ya, lihat yang lain nggak? Kata Rasulullah, saat itu kita tidak akan pernah lagi berpikir malu. Yang kita pikirkan pasti ketakutan. Ini apakah kita nanti selamat atau tidak, sampai nggak kepikiran lagi malu itu. Karena semuanya makhluk penduduk dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir nanti ya, itu semuanya dibangkitkan dari kubur, kondisi telanjang, berkumpul di padang mahsyar ya. Kita bayangkan manusia zaman Nabi Adam sampai akhir dunia nanti berkumpul, lautan manusia sangat banyak ya, dan itu akan satu-satu dipanggil ya di padang mahsyar. Makanya kita ingat di hadis Rasul ada 7 golongan yang dilindungi ya, dinaungi di padang mahsyar. Nanti mereka akan dipisahkan ya, dikasih tempat VIP, di situ mereka diberikan makanan, diberikan perlindungan ya, diberikan tempat yang sangat enak menunggu ya. Nah, itulah kita upayakan di dunia ya, mau yang mana kita yang bisa ya, apakah kita mau menjadi orang yang senantiasa menangis di waktu malam, menangis ya karena ingat dosa, itu salah satu juga ya yang dinaungi Allah, pemuda yang bertakwa, orang yang senang masjid ya. Nah, jadi banyak di situ ada 7, nanti bisa dilihat hadisnya ya. Nah, inilah ya kita tadi
untuk mengikuti ya aturan Allah semua itu, karena Allah jamin tadi bahwa Al-Qur'an ini nanti datang ya menjadi pemberi syafaat kita. Nih Al-Qur'an itu bahkan dia mulai kita sakaratul maut nanti ibu-ibu dia akan mendampingi kita ya. Jadi bacaan-bacaan Al-Qur'an kita hari ini, tilawah kita, pengajian kita hari ini dalam rangka juga mentadaburi Al-Qur'an, maka ini menjadi nanti berwujud ya seseorang yang sangat tampan digambarkan di dalam hadis itu ya. Nanti dia akan terus membela kita, melindungi kita ya, mendampingi kita sampai nanti ke surga ya. Dia menjadi pelayan kita, menjadi bodyguard kita istilahnya ya, membentengi kita dari hal-hal buruk ya, Masya Allah. Jadi kita persiapkanlah sekarang ya, dan mereka itu punya kekuatan sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Makanya ada yang digambarkan seperti kakek tua yang tidak berdaya ya, karena dia nggak pernah mungkin dibaca hanya sesekali Al-Qur'an ya, jarang ditadaburi ya. Ada yang berwujud yang gagah kuatnya, tergantung saat ini seperti apa kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Semakin kita dekat ya interaksi kita dengan Al-Qur'an, maka nanti dia semakin kuat membela kita ya. Ibaratnya nanti kalau di dunia kita kan bisa menyewa pengacara tuh ya, orang-orang yang koruptor kadang ya dengan uang yang banyak dia bisa bebas, yang asalnya 10 tahun menjadi 2 tahun bahkan bebas gitu. Tapi nanti di yaumil kiamah pembela kita yang bisa membela kita hanyalah amal-amal soleh yang saat ini kita persiapkan. Terkhusus lagi tadi Al-Qur'an itu sudah dijamin Allah dia akan memberikan syafaat ya kepada kita. Termasuk juga Rasulullah nanti juga diperkenankan Allah untuk menolong orang-orang yang berhak. Nah, orang-orang yang berhak mendapat syafaat Rasul ini adalah orang-orang yang senantiasa tadi ya di dunia itu mencintai sunnah Rasul, mempelajari tadi hadis Rasul dan mengamalkannya serta senantiasa juga bersalawat ya kepada Rasul. Nah, karena itu kita upayakanlah saat ini ya mempersiapkan nanti pembela-pembela kita ya saat orang tua kita pun tidak bisa membela, anak kita pun tidak bisa, suami kita pun tidak bisa ya, karena mereka semua sibuk memikirkan diri masing-masing, kecuali yang membela kita tadi hanya amal-amal soleh kita ya, kemudian Al-Qur'an tadi dan juga Rasulullah ya, insya Allah itu sudah diberikan Allah hak ya untuk memberi syafaat kepada kita di yaumil kiamah. Nah, kemudian di ayat ke-58 Qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi lakudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin. Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang zalim. Nah, jadi Rasulullah disuruh mengatakan kepada kaum kafir tadi bahwa yang berhak tadi memberikan azab itu adalah Allah. Rasulullah sama sekali tidak punya kuasa ya untuk mendatangkan azab ya. Nah, karena itu dan Allah Maha tahu tadi siapa orang-orang yang zalim. Nah, jadi kita harus hati-hati sekali ya dengan hati kita ini, jangan sampai kita berdusta ya. Allah tahu betul ya niat-niat kita. Jadi ketika kita melakukan apapun, kita harus niat kita ikhlas karena Allah semata. Jangan pernah ada niatan-niatan lain, karena Allah tegaskan di sini bahwa Allah mengetahui ya isi hati kita. Allah tahu siapa yang zalim, siapa yang berbuat bukan karena Allah, ya siapa yang melakukan niatnya bukan karena Allah, maka semua itu akan tertolak dan sia-sialah setiap amalan yang bukan diniatkan karena Allah. Dan terakhir di sini wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumat ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Nah, di sini Allah kembali menegaskan kepada kita
bahwa perkara yang gaib ya apapun itu, bahkan di sini semua yang ada di dalam daratan, di dalam lautan bahkan ya tidak ada sehelai daun pun bahkan di hutan yang lebat itu yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Allah tahu daun yang ini jatuhnya kapan, tanggal berapa, menit keberapa gitu ya. Nah, padahal daun di dunia ini kan banyak sekali, ini menandakan sangat maha mengetahuinya Allah itu luar biasa ya, meliputi hal-hal bahkan yang di dalam hati pun tadi ya. Nah, termasuk di sini Allah tegaskan untuk memberikan gambaran ya. Nah, jadi di sini Allah mengajak kita berpikir ya untuk melihat kemahatauan Allah, bahwa di sini kata Allah sehelai daun pun yang gugur, nah tidak ada yang tidak diketahuinya. Bahkan sebutir biji pun yang berada di dalam kegelapan, di dalam bumi, kata Allah, Allah juga tahu gitu ya. Nah, semuanya tertulis semuanya di dalam Lauh Mahfuz ya. Nah, karena itu jangan pernah kita lalai ya mengoreksi hati kita, jangan sampai hati kita ini berdusta ya, ataupun tadi ada niatan buruk, segeralah kita istighfar ya, karena yang di dalam hati pun Allah tahu ya, apalagi yang kita lakukan ya. Kita harus selalu ingat di sini artinya muraqabatullah, pengawasan Allah itu kita harus senantiasa hadirkan ya dalam diri kita, sehingga menurut ulama ya, orang yang tinggi kedudukannya itu diantaranya yang paling dasar ya, paling dasar kedudukan orang yang tinggi, dikatakan tinggi di sisi Allah itu, dia minimal ketika melihat apapun itu ya, dia selalu ingat ya bahwa semua itu pasti ada Allah ya yang mengatur di balik semua itu. Jadi melihat semua kejadian itu selalu dia berpikir. Jadi tidak pernah dia berprasangka buruk ya, pasti di sini ada hikmahnya. Walaupun kadang melihat kejadian buruk ya, dia selalu berpikir positif. Ini semua takdir Allah. Semua Allah sudah catat. Jangankan kejadian-kejadian yang saat ini kita lihat, bahkan tadi daun yang gugur pun Allah sudah catat itu di Lauh Mahfuz. Karena itu selalu kita berpikir positif dan selalu kita cari di balik itu, kita mencari hikmahnya, ada apa ini kira-kira Allah berikan ujian seperti ini. Jadi kita tidak pernah sibuk ya menyalahkan orang lain, misalnya sibuk komen-komen negatif, berprasangka buruk, namun kita lebih sibuk memikirkan diri kita ya. Loh, jangan-jangan ujian ini mungkin kita banyak dosa, karena memang Allah nyatakan tidak ada, kata Allah, kesusahan, penyakit, musibah itu selain daripada dosa-dosa kamu sendiri, kata Allah. Karena musibah, penyakit kadang itu adalah bentuk Allah ya untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalaupun kita misalnya sudah bersih ya, maka itu adalah cara Allah untuk meninggikan derajat kita. Jadi semua itu adalah baik ya bagi orang beriman. Dikasih kesusahan tadi senantiasa sabar, ikhlas ya, tawakal kepada Allah. Kalaupun dikasih kesenangan, jangan pernah kita jumawa ya ataupun lupa diri, dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan tetap semangat tadi beribadah dalam kondisi apapun ya, tidak pernah sedikit pun terlintas prasangka buruk. Nah, jadi insya Allah kalau kita bisa ya menata hati kita untuk senantiasa ikhlas, ridho dengan takdir Allah, dan tentunya dengan senantiasa mempersiapkan diri kita ya, mempersiapkan diri kita bahwa kita juga satu-satu nanti akan menghadap Allah. Nah, itulah nanti berujung husnul khatimah saat kita ridho ya dengan semuanya. Maka kita ikhlas, itulah yang namanya husnul khatimah itu ibu-ibu ya. Ketika kita ikhlas, ridho ya saat bertemu Allah, justru kita merindukan ya pertemuan dengan Allah. Nah, itulah tersenyum akhirnya ya meninggalnya, karena dijelaskan lagi bahwa kematian itu adalah salah satu kado terindah ya untuk orang-orang beriman. Karena orang beriman itu ya dijelaskan hidupnya di dunia itu seperti di penjara sebenarnya, karena di dunia itu banyak sekali ya kesusahan-kesusahan segala macam, banyak ujian dan lain-lain. Namun kalau sudah dia beriman, husnul khatimah, dia di sana tuh enak sekali Bu ya, nggak ada lagi penderitaan ya, yang ada kebahagiaan luar biasa ya di alam barzah sana didapatkan. Bahkan mereka sudah ada yang di taman-taman surga menunggu ya, bahkan mereka sampai nggak merasa tuh ya menunggunya, karena saking nikmatnya di sana, seperti dia tertidur sebentar bangun gitu. Nah, beda kalau yang di dunia banyak maksiat, maka alam barzah itu sudah awalnya dari neraka ya, penyiksaan yang luar biasa, maka sangat berat ya rasanya menunggu kiamat itu ya.
Mudah-mudahan Allah ya mentakdirkan kita. Nah, ini yang kita khawatirkan juga ya, kita senantiasa menjaga iman kita karena kita berharap Allah menakdirkan kita dalam keimanannya sampai akhir hayat kita husnul khatimah ya. Amin. Allahumma amin. Demikian ibu-ibu ya materi tadabbur kita insya Allah sampai ayat 59. Kalau ada yang mau ditanyakan ibu-ibu masih ada waktu.